Ini hal begini, coba mana Gus-gus kayak Yanu, apakah mereka bisa menghadang orang-orang yang seperti ini, yang memperlakukan orang seperti ini, membuang propaganda-propaganda sampai sebegitunya terhadap sesama. Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Salam rahayu, gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Cuaca di Jawa saat ini jarang ada hujan. Sangat lama kering. Agustus kan mendekat. Udah Agustus kan. Nanti kalau setelah Agustus biasanya baru mulai rintik hujan. Saya mau membacakan salah satu komentar dari netizen @twin3171. Ini untuk Gus Yakut. Ayo Gus Yakut, ambil tindakan. Buktikan kerjamu di Kementerian Agama. Jangan takut hilang jabatan. Ini demi bangsa. Kemungkinan ini mendorong Gus Yakut agar menerbitkan sertifikasi ulama dengan harapan menghilangkan oknum-oknum yang belum layak jadi ulama, jadi ustadz, mengikis oknum-oknum bisa bermain kata seakan-akan seperti ulama, tapi sebenarnya merusak umat. Tentu kalian pernah bertanya dalam hati, kenapa di YouTube, di dunia maya, muncul orang-orang seperti Gus Fuad Pleret, Yai Imaduddin, Yai Ihya, banyak lah, teman-teman semua tuh banyak. Kenapa muncul orang-orang ini tuh bermunculan seperti jamur? Sangat banyak. Dan semua itu orang Nahdliyin loh. Walau ada beberapa, bahkan ada juga salah satu teman itu, dia ini bagian timnya salah satu ustadz yang paling terkenal di medsos lah, yang dulu itu ibaratnya apa ya, katanya dikejar-kejar Banser untuk dibubarkan di Jawa, padahal juga tidak dikejar-kejar loh. Tidak, bohong itu. Lalu dia dianggap di Jepara itu dibubarkan, nggak ada yang membubarkan, tidak ada, itu hoax gitu. Jadi dia ini dulu timnya mereka, karena hanya di statusnya di Twitter dia kalau nggak salah itu memposting salah satu tulisan Kiai NU, pekerjaan dia dilepas, pekerjaan dia dipecat. Dia ini bagian editing khusus, akhirnya dia dipecat juga dari situ. Padahal dia di santri NU gitu loh. Akhirnya dia kembali lagi ke ranahnya, ke tempatnya yang asli, di Nahdliyin, dan akhirnya juga jadi salah satu YouTuber. Ada itu. Jadi dia tahu banyak rahasia. Ustadz-ustadz yang terkenal itulah. Yang banyak inisial singkatan itu. Dia sadar gitu loh. Hanya karena memposting hal kecil itu dipermasalahkan. Bayangin saja. Berarti di otak mereka itu ada hal-hal kebencian itu ada. Nah ini lucunya ini. Polemik nasab ini kan. Bahkan ada beberapa oknum Gus di NU itu yang orang ningrat lah, orang punya pondok besar, bahkan seakan-akan berseberangan dengan kita-kita. Padahal kita-kita itu menganggap dia itu seperti ulama loh, sangat-sangat ulama, dan kita juga hormat ke dia. Tapi nggak tahu kenapa saat soal nasab ini kesentuh, dia sepertinya nggak terima. Dia nggak terima. Bahkan seakan-akan apa ya, menyempelekan orang-orang yang selama ini berperan, bahkan membela Kiai NU saat dibully, diserang hoax fitnah oleh mereka. Kan aneh. Nah ini loh, munculnya orang-orang yang saat ini, orang-orang Nahdliyin yang seakan-akan disetik menjadi pembenci Habib, itu sebenarnya fitnah.
fitnah. Lalu di antara kita juga ada yang turunan Ba'alawi juga kok. Ada gitu loh. Tapi terbanyak emang dari Trah Wali Songo, atau kalau enggak gitu dari para nahdizin, yang mereka ini juga tidak mau dipanggil zuriyah Nabi, enggak gitu loh, enggak mau, orang biasa sajalah gitu. Satu hal yang membuat ini muncul itu apa? Bisa dibilang itu tidak berhasilnya satu sisi ulama-ulama kiai Gus yang terkenal di NU. Ada satu hal sisi yang mereka itu tidak berhasil. Jadi gini, di belahan sana ada oknum-oknum yang memakai label turunan Nabi, yang selalu menyerang opini, membuat narasi, membuat kebencian terhadap kiai atau ulama NU. Bahkan tokoh politik NU juga diserang. Karena mereka itu punya agenda. Mereka itu punya hal-hal tertentu. Nah ini, ulama-ulama, kiai-kiai, gus-gus terkenal di NU ini membiarkan mereka. Ibaratnya apa? Tidak pernah disentuh dalam pengajian, di dalam orean-orean mereka itu tidak disentuh. Tidak disentuh. Masalahnya di situ itu. Jadi seperti apa ya? Seperti banyak oknum-oknum atau kiai-kiai Gus di NU ini yang tenar. Itu seperti terlena. Seperti terlena. Bahkan mereka juga akrab dengan mereka. Tapi di belahan sisi mereka itu ada sekelompok, segerombolan. Mereka melakukan propaganda. Mereka melakukan pendawiran. Mereka memikat banyak anak muda. Dengan pelan-pelan digiring menjadi agak-agak intoleran. Bahkan intoleran. Itu fakta gitu loh. Nah ini anak-anaknya kiai terkenal yang punya pengaruh, punya santri banyak, tidak menyentuh hal ini. Dibiarkan. Seakan-akan di pandangan kita itu gus-gus atau kiai ini itu tadi terlena. Lu sama dia nyaman dan enak. Tapi bahayanya banyak anak muda yang tercuci otaknya dan propaganda atas nama keturunan. Itu tidak kalian hadang propaganda mereka, kalian biarkan. Itu masalahnya. Padahal ini nilai plus loh. Kalau kalian itu nggak enak, karena kalian tuh kenal dengan si A, si B, si C. Oke lah, dengan si A, si B, si C yang dia ini sangat-sangat NKRI juga nggak masalah. Ya kita nggak bakal kritik orang-orang atau misalkan dari mereka, dari oknum Habib A, B, C, D yang dia tuh NKRI, sangat NKRI, kita dukung gitu loh. Ini yang kita kritik tuh orang-orang yang selalu mengatasnamakan turunan Nabi tapi perilakunya busuk, yang suka nyampah, yang membuat, yang seakan-akan mencuci otak anak-anak muda menjadi rasis, jadi intoleran. Bahkan apa, tidak suka dengan NU, ujungnya itu banyak gitu. Tapi kemarin seakan-akan dimusuhi, stigma jelek lah gitu. Ya ini loh kekurangan-kekurangan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang high ini. Mereka menganggap sepele. Lalu siapa yang berjuang jaga NKRI sesungguhnya? Siapa coba? Padahal di belahan sana itu ada orang yang memakai dogma-dogma keturunan untuk meraup suara politik sesungguhnya. Ujungnya tuh politik mereka itu. Hal lagi juga, orang sudah enek dengan perilaku mereka di YouTube, di internet, dan lain sebagainya lah. Kata-kata mereka, kata-kata pedas mereka, propaganda mereka. Gila kan? Dulu ya, ini cerita saja nih. Sebelum ormas Front Perusak itu dibubarkan, saat zaman-zaman rame kemarin itu ada satu video. Anak muda
Dia mungkin seumuran 35 tahun kalau nggak salah. Orangnya cakep, laki-laki. Kejadiannya kalau nggak salah di Jakarta. Entah di Bogor, entah di Depok, entah di mana. Pokoknya sekitar sana lah. Dulu saya punya videonya. Mungkin sekarang cari masih ada. Dia dianggap menghina Jumbo saat itu. Dianggap menghina. Lalu dia ditangkap, dipersekusi. Tahu dibawa kemana? Aku direkam kok, ada videonya dulu itu. Ada. Di situ juga ada suara seorang perempuan juga ada. Beberapa laki-laki ada. Perempuan ini ya muhibinnya ini juga gitu loh. Yang laki-laki banyak tuh muhibinnya semua. Dan ini dihakimi, direkam, dikaplokin, dipukulin. Mereka pintar, mereka tidak terlihat mukanya. Tapi dari kata-kata mereka ini apa? Muhibinnya. Padahal itu tadi. Muhibin kalian tidak akan bisa jadi Habib. Tapi kalau santri kalian bisa jadi kiai. Jadi dia ini dikaplokin, dipukulin, disuruh mengakui kesalahannya. Ini loh, ini orang ini sudah kena propaganda. Padahal dia ini juga orang pribumi. Yang dipukuli juga orang pribumi. Seusia mereka, bayangin saja. Ini pemuda ini, wah, saya kasihan lihat wajahnya. Dia malu direkam, disebar di Facebook saat itu. Tahu nggak? Saat saya melihat pemuda itu, mata saya tuh berkaca-kaca loh. Saya marah itu. Nggak tahu kenapa. Di feeling saya saat itu. Karena saat itu saya apa ya? Kalau orang lagi semangatnya mendekat ke Allah, zikir itu kan panjang. Bisa berjam-jam gitu. Intuisi tajam. Mata melihat juga tajam. Rasa itu gitu loh. Itu saya melihat pemuda itu tuh. Saya keluar air mata loh. Dan nggak tahu kenapa di feeling saya sangat kuat. Pemuda itu yang dipukuli, feeling saya ya, dia ini punya darah nasab keturunan Nabi loh. Tapi bukan dari mereka. Feeling saya pemuda ini punya nasab dari mana? Terahwali Songo. Dia dipukulin di berdarah saat itu. Itu ada videonya dulu itu. Dan di feeling saya kuat saat itu, pemuda ini pasti berdoa agar orang yang menzalimi dirinya itu hancur. Nah, nggak lama front perusak itu dibubarkan pemerintah. Saya kaget itu. Saat itu saya melihat video itu, pemuda itu dipukulin. Feeling saya menangkap dia saat dipukul itu, dia itu, saya tahu nggak dia menanggung rasa malu, tapi dia di situ saya tangkap dia tuh berdoa. Itu yang saya tangkap. Itu dia itu nggak salah, hanya berucap apa di medsos gitu, lalu dipersekusi, diperlakukan seperti itu, dipermalukan. Aduh, saya saat itu. Nah ini nih hal begini, coba mana Gus-gus kayak Yanu, apakah mereka bisa menghadang orang-orang yang seperti ini, yang memperlakukan orang seperti ini, membuang propaganda-propaganda sampai sebegitunya terhadap sesama? Coba, apakah Gus-gus yang tenar-tenar itu perhatian sama yang begini? Tidak. Padahal orang-orang yang melakukan ini apa? Dia ini orang yang kena propaganda atas nama keturunan Nabi. Coba, apakah pernah mengetahui hal seperti ini? Apakah pernah bela yang seperti ini? Nggak pernah. Dan munculnya ini juga karena apa? Media. Media itu mempermudah. Karena apa? Banyak kekecewaan di Nahdien itu terhadap orang-orang yang misalkan kita ini, kita andalkan. Kita anggap dia tuh hebat, tapi tidak bisa memenuhi keinginan, panggilan hati untuk melawan opini mereka, propaganda mereka. Makanya ini polemik nasab itu mematikan buat mereka, tahu nggak? Polemik nasab itu mematikan bagi mereka, apalagi dengan tulisan tes DNA. Itu sangat-sangat mematikan buat mereka. Itu tadi. Ya ini loh itu. Banyak oknum-oknum Gus yang sangat terkenal. Secara nggak langsung seudon kepada kita-kita semua, kepada
Gus Fuad CS, Kiai Imad dan lain sebagainya. Mereka tuh suudzon, menganggap gerakan-gerakan soal nasab ini benci pada Nabi. Enggak, benci pada Habib tidak. Enggak goblok, enggak bodoh. Kebanyakan itu tadi, tahu nggak kebanyakan apa? Pecinta Gus Dur. Sesungguhnya di situ kebanyakan. Pecinta Gus Dur ini kan orang-orang yang logikanya jalan. Orang yang tidak asal gasruh, orang yang tidak asal memaki orang. Mana? Ada makian, jarang, sangat jarang. Bisa dibilang sangat jarang, walaupun ada mungkin dialog kelepasan. Itu ada lah gitu loh. Tapi beda dengan mereka yang suka mencuci otak, mempropagandakan nasab Nabi demi keuntungan mereka. Mereka itu ceplas-ceplos, sekena-kenanya. Bahkan susah untuk dibedakan antara mereka ini ustadz, apakah mereka ini orator. Mereka sendiri nggak tahu untuk membedakan, dan untuk berperilaku mereka sendiri juga nggak tahu. Bahkan mereka tuh kadang bilangnya tuh kritik padahal memaki. Mereka nggak tahu antara memaki dan mengkritik. Dan mereka juga nggak tahu antara orator dan ceramah gitu. Ya ini loh, ini harus jadi perhatian apa? Perhatian tokoh-tokoh yang terkenal, yang mempunyai santri banyak yang terkenal. Munculnya ini ya karena kalian-kalian itu tidak muncul di sisi ini. Itu loh. Kalian anggap ini sampah, kalian anggap ini orang-orang kecil, ya nggak masalah. Walaupun kalian sisihkan, kalian tertawai, nggak masalah. Muncul ini kan karena apa? Sebenarnya menggenapi, melengkapi apa hal-hal yang kalian tidak ketahui dan apa hal yang kalian tidak lakukan. Sesungguhnya di situ. Ya sampai sini. Wassalam.